Bagian 5. Catatan seorang demonstran. Hari-hari menjelang taufan di dunia mahasiswa. Hari itu hari Jumat tanggal 7 Januari 1966. Aku tiba di Fakultas Sastra kira-kira jam 11.30 dengan mengendarai jeep dari Dr. Andes Nugroho Noto Susanto. Ketika aku tiba di ruang senat, terlihat suasana resah. Beberapa kelompok mahasiswa sedang asyik berbicara secara serius tetapi panas tentang kenaikan harga bus dari Rp200 menjadi Rp1.000. Suasana seperti sudah lama kuduga, jadi taklah terlalu mengejutkan bagiku. Beberapa hari yang lalu, Ismit datang ke rumahku dan ia cerita tentang kegelisahan yang terjadi di dalam dunia mahasiswa, khususnya pembicaraan-pembicaraan terakhir tentang situasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Menurut Ismit, mahasiswa-mahasiswa sekarang sudah tidak tahan lagi untuk hidup karena harga-harga yang melambung setinggi langit, dan mereka menafsirkan bahwa politik kenaikan harga dari pemerintah sekarang adalah usaha dari sementara menteri untuk mengalihkan perhatian rakyat dari fokus pengganyakan Gestapo atau PKI menjadi soal-soal kenaikan harga ke isu ekonomi. Beberapa waktu lalu mereka menemui Kaskodam Kolonel Witono untuk membicarakan hal ini. Demikian cerita Ismit. Mereka, para mahasiswa kami, merencanakan untuk mengadakan aksi-aksi massa dengan menduduki pompa-pompa bensin dan melarang pengendara-pengendara mobil membeli bensin. Di samping itu, ada beberapa puluh mahasiswa yang merencanakan rebahan di jalan kereta api agar lalu lintas kereta juga macet. Mereka sekarang punya idealisme yang cukup besar dan rela berkorban, menurut Ismit. Tetapi ketika Witono diberitahukan rencana ini, ia marah. Kalian gila, justru inilah yang dikehendaki oleh PKI dan golongan-golongan pelintat-pelintut. Kalau kalian melakukan ini, maka fokus perhatian rakyat akan pindah, dan soal pengganyangan PKI hanya akan menjadi soal kedua, mungkin ketiga atau keempat. Witono meminta agar soal-soal ini jangan dilakukan. Ia hanya setuju bila soal-soal ekonomi dicantumkan dalam resolusi, dan kemudian mahasiswa-mahasiswa mengirimkan delegasi untuk membicarakan soal ini secara serius dengan pembesar-pembesar yang berkepentingan. Ya, ini berat sekali, kata Ismit. Dalam obrolan ini, aku katakan bahwa aku tak setuju dengan pendapat Witono. Dia memang orang yang baik. Aku pernah ngobrol-ngobrol dengannya ketika ia masih menjadi Danrem 2 tahun yang lalu. Menurut pendapatku, pengganyangan PKI harus identik dengan perbaikan ekonomi. Kalau rakyat Indonesia terlalu melarat, maka secara natural mereka akan bergerak sendiri. Dan kalau ini terjadi, maka akan terjadi chaos. Lebih baik kalau mahasiswa yang bergerak, kataku. Memang karena disiplin kita bersedia untuk menderita. Tetapi to the last point, apakah ABRI akan memihak rakyat yang menderita dan bersedia menunjukkan ujung bayonetnya pada koruptor, dan kalau perlu dengan pemerintah korup ini? Kataku. Aku lihat Ismit terdiam dan suasana pembicaraan agak sombre. Lebih-lebih jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Kemudian tanpa menyebut nama Ismit, Jumat pagi itu aku bicarakan soal ini dengan Nugroho. Ternyata dia pun menghadapi soal yang sama. Hari Rabu datang seorang anak maha jaya dari Fakultas Teknik dan menyatakan pada Nugroho bahwa ia didatangi oleh anak buahnya yang menuntut agar ia melakukan sesuatu untuk bergerak. Dia, mahasiswa tadi, bingung
Nugroho mencegah Mahajaya tadi dengan alasan seperti Witono dan menyatakan bahwa seorang pemimpin adalah orang yang mengarahkan anak buahnya, bukan seorang yang menjadi budak anak buahnya. Dan besoknya Nugroho berbicara tentang soal yang sama di hadapan para pemimpin senat-senat UI. Sulit, kata Nugroho. Dan kalau memang efek ini jelek, tetapi bagaimana mahasiswa-mahasiswa tidak mampu bayar bus? Dan mungkin reaksi ini merupakan shock pertama saja. Aku terdiam. Dan pembicaraan ini terjadi ketika aku semobil dengan Nugroho ke SAB untuk kuliah. Melihat suasana resah ini, kemudian secara tidak resmi aku mengadakan briefing dengan mahasiswa-mahasiswa sastra yang ada di sana. Aku ceritakan semuanya tadi, hanya nama-nama tidak kusebutkan, dan di sana sini aku potong karena soal-soal intern dan security. Antara lain, dalam briefing tadi hadir anak Brio. Setelah briefing, aku usulkan agar mahasiswa-mahasiswa sastra mengadakan protes kepada pemerintah dengan berjalan kaki antara Jalan Salemba, Rawamangun untuk menarik perhatian umum dan sebagai pernyataan solidaritas terhadap mereka yang tak mampu bayar bus. Pokoknya aksi ini ditujukan untuk memboikot kendaraan umum. Usulku ternyata diterima oleh kawan secara antusias sekali. Apakah semangat Doreau dan Gandhi telah masuk ke sastra? Dari sana aku pergi ke rumah Nugroho bersama Herman O. Lantang, Ketua Umum Senat. Di sana aku bicarakan lagi seluruh persoalan-persoalan tadi. Nugroho setuju sekali dengan rencana mahasiswa sastra. Lalu kami ngobrol-ngobrol tentang demonstrasi. Aku banyak tahu tentang biografi Nugroho dari kawan-kawannya. Nugroho adalah seorang yang sabar, tetapi pada tahun 1958 ia pernah jadi pemimpin demonstran ke kedutaan Perancis untuk memprotes perang kolonial di Aljazair. Terbawa oleh emosi, Nugroho kemudian jadi beringas dan sambil berteriak, "Vive l'Algérie!" Ia banting mesin-mesin tulis. Seorang yang begitu sabar seperti Nugroho juga terbawa oleh suasana emosi. Dan setiap kali saya melihat foto saya dalam demonstrasi itu, saya ingat kembali bahwa orang itu sulit sekali untuk mengendalikan dirinya. Aku kira peristiwa ini merupakan sesuatu yang membuat Nugroho embreset. Herman termangu mendengar ini semua. Toh semua manusia pada dasarnya lemah. Ketika aku dan Herman kembali ke ruang senat, rupa-rupanya sudah ada persoalan lain yang cukup memusingkan kepala. Beberapa jam yang lalu senat menerima surat dari Prof. Priyono, Menko Pendidikan dan Kebudayaan, yang pada pokoknya meminta agar Fakultas Sastra mengirimkan 20 orang mahasiswi untuk nonton wayang di istana semalam suntuk. Cara memintanya sangat menyinggung perasaan, seolah-olah sastra adalah tempat suplai wanita untuk konsumsi istana. Tidak seorang mahasiswa pun yang diundang. Herman rupa-rupanya sangat tersinggung dengan cara ini. Dia katakan padaku bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan menggunakan wewenangnya untuk memenuhi permintaan ini, walaupun apa yang terjadi. Memang ia adalah seorang yang sangat puritan dalam soal-soal wanita dan moral. Pengumuman permintaan suplai 20 mahasiswi dipasang, tetapi ternyata tidak seorang pun yang mau datang. Rupa-rupanya Priyono marah dan ia panggil Herman. Waktu utusannya datang, kebetulan Herman dan aku ada di Nugroho. Terpaksa Maria, ketua seksi keputrian, yang datang. Di sana dia dimaki-maki Priyono dan dikata-katai bahwa Maria tidak mengerti Pancasila. Ini adalah permintaan Bapak, kata Priyono marah-marah.
Syukurlah Maria diam saja, dan ia hanya jelaskan bahwa tidak ada wanita yang mau hadir karena sekarang bulan puasa, dan permintaan terlalu cepat sehingga tidak sempat meminta izin orang tuanya. Ketika aku sampai di ruang senat, Maria menceritakan semuanya ini. Di dalam ruangan itu ada kira-kira 10 orang. Kami para mahasiswa sastra rata-rata marah dan muak, sedih dan kecewa melihat cara-cara pelacuran ini. Tentu saja tidak ada yang mau nonton wayang, merupakan bukti moral mahasiswa kita tinggi. Siapa yang mau jadi pelacur istana, jadi gundik Soekarno, jadi isi harem istana, kata salah seorang yang hadir. Sulit cari wanita 20 orang. Mari kasih gua duit 30, bisa gua suplai. Keramat Tunggak masih berdiri. Dasar moral bejat. Ya, itu adalah suara-suara yang selalu kita dengar tentang kedegilan dan hidup percabulan di istana. Aku pernah 3 kali menemui Bung Karno dan berdiskusi dengannya, dan aku muak melihat pembantu-pembantunya yang menjilat-jilat. Aku seorang mahasiswa tidak menjilat-jilat, sedangkan kolonel-kolonel, menteri-menteri menjilat. Aku juga melihat sekretaris pribadinya yang berkebaya ketat dengan buah dada yang menggiurkan. Terus terang saja aku melirik padanya. Padahal dalam soal-soal seperti ini aku biasanya acuh tak acuh. Memang dia cantik, tetapi aku dapat membayangkan betapa kotornya hidup perkelaminan di sini. Setiap aku keluar dari istana, aku sedih dan kecewa. Sedangkan biasanya orang lain bangga jika bisa berjabatan tangan dengan Bung Karno. Hari Sabtu esoknya adalah hari yang penting pula dalam hidupku. Hari itu aku diadili oleh LPKB, dan hari itu aku diberhentikan dengan permintaan sendiri dengan ucapan terima kasih atas segala jasa-jasanya. Sungguh muak dan mendegilkan. Sorenya aku janji dengan Herman untuk ke Nining, tetapi tidak jadi karena hujan. Hari Minggunya aku ngobrol-ngobrol dengan Herman, dan sorenya aku mengcoach Tini dan Endang karena mereka mau ujian hukum adat. Malamnya aku ke Mahfudi yang akan pergi ke negeri Belanda. Di sana aku bertemu dengan Lapian dan Bambang. Hari Senin pagi tanggal 10 Januari adalah hari yang sangat penting dalam sejarah pergerakan mahasiswa Indonesia. Kira-kira jam 8 aku sampai di halaman Fakultas Kedokteran, sebuah gedung yang amat sangat bersejarah. Di gedung ini pula 23 tahun yang lalu mahasiswa-mahasiswa Indonesia berontak terhadap Jepang karena tidak mau digunduli kepalanya. Soalnya bukan soal digunduli, tetapi soalnya adalah perlawanan terhadap kesewenang-wenangan Jepang. Mereka akhirnya kalah, tetapi semangat hidup terus. Dan 48 tahun yang lalu, sekelompok pemuda-pemuda dan siswa-siswa sekolah dokter Jawa di bawah pemuda Sutomo mencetuskan Budi Utomo. Dan dengan demikian mulailah awal dari pergerakan nasional Indonesia. Aku lihat ada Mayang, Jaju, dan mereka menyambutku dengan senyum. Udin berkata, "Kalau buat berontak seperti ini, lu muncul ya." Aku hanya tersenyum. Rapat umum dimulai jam 9, dan dalam rapat ini aku bertemu dengan tokoh-tokoh mahasiswa Indonesia, dan banyak di antaranya adalah kawan-kawanku sendiri. Setelah pidato-pidato anti PKI dan kenaikan harga, para demonstran menuju ke Seknek, sedangkan rombongan sastra tidak turut. Mungkin banyak di antaranya yang berpikir bahwa demonstrasi ini tidak lebih daripada demonstrasi-demonstrasi yang lainnya. Aku juga berpikir demikian, dan karena itu aku merencanakan untuk mengadakan rapat senat di Rawamangun. Karena keputusan inilah Herman dan aku berselisih dengan Toyib dan Anton.
Soalnya hanyalah soal emosi. Bagiku soal-soal seperti ini tidak menarik perhatian. Tetapi harus terang, aku harus mengakui bahwa aku antipati pada Thoyib, ketua kami sastra pada waktu itu, karena sikapnya yang kepala besar. Tetapi aku kira aku juga bisa mengerti kondisi psikologisnya, karena ia merasa inferior terhadap semua. Di Rawamangun, Senat mengadakan rapat, dan sebagai keputusannya adalah bahwa mulai hari Selasa, Senat menyatakan bahwa bagi mahasiswa-mahasiswa sastra antara tanggal 12 sampai 19 dinyatakan sebagai minggu berkabung. Dan selama itu, para mahasiswa sastra dianjurkan memboikot bus sebagai protes atas tindakan pemerintah dan sebagai tanda solidaritas terhadap mereka yang tidak mampu bayar bus. Demonstran-demonstran yang menuju ke Seknek kemudian terlibat dalam aksi-aksi yang akan menentukan hari-hari selanjutnya. Seknek terletak di sebelah istana presiden. Karena itu pengawal istana, Resimen Cakrabirawa, segera menghadang demonstran dan mau membubarkannya. Panser mendekati demonstran karena peringatan-peringatan sudah tidak mempan. Tetapi para mahasiswa tidak gentar menghadapi semuanya. Mereka secara serentak tidur di jalanan menghadang panser sambil berteriak-teriak, "Hidup ABRI!" Melihat spontanitas dan semangat yang begitu suci daripada mahasiswa, tentara akhirnya mundur. Aku dapat membayangkan betapa jujur dan beraninya mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Demonstran ini ingin bertemu dengan Hairul Saleh, master of mind dari kenaikan harga. Dia tidak ada dan para demonstran menantinya. Mereka memblokir jalan Nusantara, Harmoni, dan duduk-duduk di jalan sehingga lalu lintas macet sama sekali. Dan mereka yang patuh pada agama Islam menjalankan sembahyang di tengah jalan. Waktu itu adalah bulan puasa. Betapa mengharukannya. Mereka bersujud padanya di tengah matahari. Mereka berpuasa. Mereka menyembah Tuhan. Dan mereka berjuang untuk rakyat yang melarat. Baru pukul 16.30 sore mereka bubar setelah Hairul keluar. Sebenarnya demonstrasi ini merupakan pencerminan daripada pertentangan politik dan kristalisasi dari kekuatan-kekuatan politik di Indonesia. Dalam high level politik, terjadi dua blok yang besar, yaitu grup militer dari Nasution, Soeharto, Hamengkubuwono, dan grup anti Nasution yang dipimpin oleh Subandrio, Hairul Saleh, beserta presidium kabinet. Bung Karno rupa-rupanya lebih condong pada yang kedua. Ia khawatir jika politik keseimbangannya akan patah karena PKI yang dapat mengimbangi ABRI kini sudah hilang, dan kekuatan karismatiknya makin lama makin kurang. Nasution CS dan kawan-kawannya makin lama makin kuat dan membuat move terus-menerus. Dalam usahanya untuk menjatuhkan pengaruh Nasution dan kawan-kawan, yang terutama diwakili dalam Koti, Hairul membuat peraturan-peraturan ekonomi baru yang tujuannya untuk menghantam militer. Harga bensin dinaikkan dari harga Rp4 menjadi Rp250, dan ini mengakibatkan kenaikan harga-harga. Yang paling terkena tindakan ini adalah Angkatan Darat, karena Angkatan Daratlah yang paling banyak pakai bensin. Karena kenaikan harga-harga, maka orang-orang kini tidak lagi berpikir tentang penumpasan PKI, akan tetapi berpikir tentang perutnya. Banyak kawan-kawanku yang sudah mensinyalir tentang hal ini pada pimpinan politik ABRI, dan mereka rupa-rupanya sadar. Belum lagi sebulan, Subandrio, Hairul kemudian merencanakan pemotongan uang sanering
tetapi tidak jadi karena tantangan baju hijau. Tetapi tiba-tiba ia mengeluarkan peraturan moneter yang baru, yang merupakan devaluasi rupiah. Sasarannya jelas, ialah membuat rakyat panik dan membuat militer knockout. Uang Rp10.000 dan Rp5.000 ditarik dari peredaran dan nilainya dipotong 10%. Dalam keadaan yang normal juga di negara yang maju, sistem perbankannya, tindakan ini adalah tindakan gila. Uang 10.000 bukan lagi menjadi uang besar di Indonesia. Seorang petani juga punya uang 10.000. Tukang becak pun punya. Sehingga akibat penarikan uang ini seluruh lapisan rakyat terkena. Ini akan menimbulkan panik di kota-kota dan barang-barang akan diserbu. Padahal kita semua tahu bahwa barang-barang tidak ada. Juga kalaupun ada, dalam waktu seminggu tidak mungkin menyalurkannya. Akibat panik terjadi. Juga di desa-desa di mana tidak ada bank, hal ini terasa. Dalam suasana panik seperti ini, social uprising akan mudah terjadi. Keadaan ini akan menjepit ABRI. Tidak bertindak berarti menimbulkan chaos. Jika bertindak, ABRI akan dimusuhi rakyat. This is the trouble for any army, kata seorang sarjana yang menjadi penasehat Koti dalam salah sebuah laporannya. Dan tindakan busuk dari Hairul yang lainnya ialah ia mulai mengeluarkan uang besar, sehingga secara spontan harga-harga naik. Semuanya sistem Rp1. Benar-benar satu tindakan yang licik. Sudah lama aku menduga bahwa pada akhirnya di Jakarta akan meletus chaos. Dan dalam situasi ini PKI yang untung. Syukurlah dalam saat-saat yang kritis ini mahasiswa bergerak. Mungkin mereka tidak sadar, tetapi dengan tindakan ini mereka mendahului, mengambil alih pimpinan perjuangan. Jika bukan mahasiswa, pemuda misalnya, aku tak dapat membayangkan keadaannya. Hari Selasa, Long March Salemba Rawamangun dimulai. Pesertanya kira-kira 50 orang, dan di antaranya terdapat Prof. Dr. Sucipto. Aku datang terlambat 5 menit, tetapi aku masih dapat menyusulnya. Berhasil, kataku dalam hati. Rakyat memperhatikan kami, dan dengan demikian rakyat juga tahu bahwa mahasiswa tidak hidup dalam menara gading seperti yang diduga orang. Aku adalah arsitek dari Long March ini. Tujuanku sebenarnya tidak banyak. Aku ingin agar mahasiswa-mahasiswa ini menyadari bahwa mereka adalah the happy selected few yang dapat kuliah. Karena itu mereka harus juga menyadari dan melibatkan diri dalam perjuangan bangsanya. Dengan Long March ini moga-moga mereka sadar bahwa soal tarif bukanlah semata-mata soal tarif ansik, akan tetapi merupakan satu aspek kecil saja daripada seluruh perjuangan rakyat. Dan kepada rakyat aku ingin tunjukkan bahwa mereka dapat mengharapkan perbaikan-perbaikan dari keadaan dengan menyatukan diri di bawah pimpinan patriot-patriot universitas. Selama kami berjalan, lalu lintas agak macet karena memang sengaja dihalangi. Di dekat Jakarta Bypass, aku bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa kaya yang naik mobil. Kita memintanya agar dia mau solider dengan kawan-kawannya. Tetapi dia jalan terus. Benar-benar waktu itu aku marah. Aku berteriak, agak histeris barangkali. Kau solider saja tak mau. Nanti kalau bensin turun, kau juga ikut mujur. Awas lu. Akhirnya dia balik. Di Fakultas Sastra segera diadakan rapat lengkap mahasiswa-mahasiswa sastra. Di sana aku jelaskan sekali lagi tentang situasi terakhir dan rencana-rencana Senat. Thoyib juga berpidato secara sloganistis.
Herman kelihatannya sangat muak terhadap Thoib. Dengan susah payah aku berusaha agar Senat dan kami jangan timbul clash. Pulangnya Long March diikuti oleh kira-kira 200 mahasiswa. Dan perhatian rakyat lebih hebat lagi. Ternyata di Salemba sedang terjadi huru-hara. Semua mobil-mobil di stop sehingga lalu lintas macet. Mereka menulisi mobil-mobil dengan slogan, "Dekat jauh 200, turunkan harga bensin, DPR banci, Ritul menteri-menteri goblok, Hairul menteri goblok," dan lain-lainnya. Dalam suasana panas inilah mahasiswa-mahasiswa sastra tiba di Salemba. Barisan segera bubar. Aku mencari ketua DMUI, Saudara Suwarto. Waktu itu rupa-rupanya ia agak bingung, sehingga tidak ada kesempatan untuk bicara. Terpaksa setelah duduk-duduk sebentar, aku kemudian ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan lainnya. Di sana aku bertemu dengan Jia Binghen, dan padanya aku ceritakan affairku dengan LPKB dan mengapa pada akhirnya aku keluar. Dan dengan tidak disangka-sangka aku bertemu dengan Boeli. Segera kita membuat janji untuk bertemu dengan Herman jam 3.00 karena jam 14.00 ada rapat DMUI. Aku pulang dengan membonceng Tan Honggi. Di Harmoni aku ditahan anak-anak psikologi, tetapi akhirnya anak-anak psikologi membuat aksi sendiri. Ternyata anak-anak psikologi membuat aksi sendiri dari Jalan Diponegoro. Beberapa belas mahasiswa psikologi pergi ke arah Hotel Indonesia HI sambil menyetop kendaraan dan mencoret-coretnya. Nyanyian-nyanyian perjuangan segera dilahirkan. Teko-teko-tek, ada menteri tukang obyek. Blok goblok-goblok, kita ganyang menteri goblok. Di Hotel Indonesia mereka stop dan masuk ke dalam minta berkat. Ternyata delegasi yang minta berkat dan alat-alat tulis ini lama dijemur, sehingga mahasiswa-mahasiswa marah. Mereka marah sehingga ada yang buru-buru keluar dan membawa nasi. Barangkali mereka kira mahasiswa-mahasiswa ini lapar. Yang diberikan kemudian berteriak, "Kita apakan nasi ini?" Kawan-kawannya menjawab, "Menghina, lempar saja." Dan nasi itu dilempar di lantai yang mengkilat. Direksi rupa-rupanya terkejut dengan kegilaan mahasiswa. Buru-buru ia perintahkan agar kepada kami diberikan lem. Tetapi anak-anak menolak karena lemnya lem borjuis dan gak bisa dikobok. Terpaksa direksi suruh masak kanji seember. Baru setelah itu mahasiswa-mahasiswa puas. Dengan kertas beberapa rim, kanji seember dan spidol sekepal, mereka merajai jalan. Coret-coret dimulai, dan dalam petualangan inilah lahir kisah-kisah humor mahasiswa. Di antara peserta-peserta mahasiswa terdapat Neneng Sabur, Putri Jenderal Sabur, dan Rem Cakrabirawa. Dia begitu getol menempel-nempel mobil, dan suatu ketika matanya terbelalak ketika ia membaca apa yang ditempelnya. Gantung Sabur. Isi tempelan ini aneka macam, dan isu politik seperti bubarkan PKI sampai isu anti Bung Karno, seperti jual emas Monas buat bayar gaji pegawai, stop import istri, dan lain-lain. Di dekat Bank Indonesia, mahasiswa-mahasiswa menyetop mobil-mobil, dan kemudian mereka pinjam becak untuk ditumpuk dijadikan barikade. JPM yang meminta agar mereka jangan mengganggu lalu lintas sampai kewalahan. Akhirnya gas air mata berbicara. Victor, mahasiswa tingkat 2, kena dan terduduk di jalan sambil kucek-kucek matanya. CPM tadi mendekatinya. "Maaf dik, saya terpaksa lempar gas air mata."
sambil menyerahkan sapu tangan untuk menolong Victor. Dari sini kelihatan bahwa ABRI pada hakikatnya menyokong tuntutan mahasiswa yang adil, dan Victor minta maaf karena sudah merepotkannya. Ini benar-benar terjadi. Dari Bank Indonesia mereka ke Harmoni. Kebetulan mereka menjumpai mobil seorang menteri, Oi Cho Tat, dan mahasiswa-mahasiswa ini mengejarnya sambil meninju-ninju dindingnya. Bagaimana CPM? Ia diam saja. Dan rombongan inilah yang menyetop saya dengan membentak-bentak. Tetapi setelah mereka tahu siapa saya, mereka jadi baik. Ketika aku tiba dalam rapat DMUI, ternyata rapat sudah selesai. Jadi kita hanya ngobrol-ngobrol dengan Suwarto, Farida, Herman dan kawan-kawan. Nugroho kemudian datang pula. Dari sana aku pergi ke rumah Herman. Herman adalah salah seorang kawan karibku sejak 2 tahun yang lalu. Setelah Mapram tahun 1964, aku sangat erat dengan dia. Ternyata kita saling menyenangi. Kita sama-sama menekankan kejujuran dan moral dalam hidup ini. Dalam pergaulan lebih lanjut, ia banyak cerita tentang pribadinya padaku dan sebaliknya. Kita saling mempercayai dan terasa betapa sucinya persahabatan yang jujur. Jam 17.00, Bu Ili datang ke rumah Herman dengan skuter. Dia mengajakku ke rumah Yopi, juga kawan karibku. Aku kenal Bu Ili sejak tahun 1961. Baru-baru aku kira ia hanya crossboy. Tetapi setelah kita lama bergaul, ternyata dia adalah sahabat yang benar-benar baik. Kesadaran politiknya sangat tinggi dan aku kagum padanya. Dalam kejujuran, ia sama dengan Herman. Tetapi dalam ketegasan dan keterampilan berpikir, ia lebih dari Herman. Dengan kakak-kakaknya juga aku kenal. Mereka adalah keluarga yang berbahagia karena mereka sadar untuk apa mereka hidup. Yopi adalah tipe lain dari Bu Ili. Dalam beberapa hal, kadang-kadang ia tidak tenang dan bertindak terlalu berani. 2 tahun yang lalu aku kenal dia dan aku hormat padanya karena ia telah melepaskan segala-galanya untuk perjuangan. Dia banyak mengajarku dalam field politik. Dengan Yopi kita rasakan denyut pemuda yang muak terhadap sistem politik Indonesia yang penuh korupsi. Dan kadang-kadang ia tak sadar, dia juga manusia yang jujur dan pandai. Antara Herman, Bu Ili, Yopi, dan aku sendiri banyak terdapat persamaan-persamaan. Kami sama-sama melihat dunia dari kacamata yang sama, kacamata kejujuran dan moral. Kami sama-sama anti pada pemuda-pemuda yang melacur, dan ini banyak sekali di antara kawan-kawanku. Kami tetap mau mempertahankan pola-pola moral, mungkin dalam motif-motif yang berbeda. Kami sama-sama tak punya pacar dalam dunia perjuangan. Mahasiswa pemuda rata-rata disadari bahwa wanita atau pacar sering menjadi hambatan. Tanpa kita menemui wanita yang ideal, maka biasanya pacar menjadi candu. Dan ini yang tak boleh terjadi. Bu Ili, Yopi maupun aku tidak punya pacar. Walaupun secara jujur kita harus akui bahwa kadang-kadang kita tertarik pada seorang rekan kita. Dan biasanya kita menekan perasaan ini. Aku tahu bahwa Bu Ili maupun Yopi pernah melakukan hal yang sama, dan mereka sadar. The Tragic Life. Aku masih ingat ketika aku dan Bu Ili ngobrol di bus pulang dari Cisalak. Aku tanya, "Bol, kenapa engkau gak punya pacar?" "Dilarang dokter," katanya sambil senyum. Kami sama-sama tahu siapa dokter ini.
Dia adalah perjuangan kami. Dengan Yopi juga aku pernah berdialog yang sama di Kebayoran. Aku kira pada akhirnya kita harus memilih apakah kita mau menjadi pastor atau domain. Aku katakan pada diri bahwa aku tidak ingin punya pacar dalam keadaan sekarang, karena aku tidak ingin membawa pacarku dalam kehidupan yang keras dan kejam. Dan aku tak mau terikat, agar aku bisa terus dinamis. Aku hanya mau pacaran kalau dia mau mengerti dengan keadaanku, bahwa bagiku perjuangan lebih penting daripada materi. Dan jika tidak kebetulan kita tidak akan menemui wanita semacam ini, mungkin kita tak pernah cross path dengan wanita seperti itu. Aku kemudian menceritakan tentang Ripto dan istrinya. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswa Unpad. Ripto adalah manusia tipe saya juga. Dan suatu ketika dia jatuh cinta dengan rekannya, seorang mahasiswi. Ripto berhasil mengubah sifat-sifat pacarnya, sehingga pacarnya menjadi pendampingnya yang setia. Mereka sekarang kawin. Pernah aku ketuk kamar tidur mereka jam 12 malam karena ada suatu soal, dan istrinya tidak marah. Ketika suaminya ditangkap karena soal-soal rusuh di kalangan mahasiswa, istrinya tidak mengeluh dan tetap tenang. Secara kelakar pernah aku katakan padanya bahwa aku iri padanya, dan senang sekali kalau bisa dapat istri seperti istrinya. Dan ia hanya senyum saja. Yopi terdiam, mungkin dia lagi in the mood. Kira-kira pukul 17.30, aku dan Boyli pergi ke Kebayoran. Karena waktu masih sore, aku ajak Boyli ke rumah Nining, seorang kawan karibku. Nining adalah seorang wanita yang sangat ramah, dan dia banyak sekali membantu perjuangan Senat Sastra. Aku tahu ia sejak tahun 1963, tetapi kita tak pernah erat. Bahkan namanya saja aku tidak tahu. Aku kenal dia sebagai Jendril baru pada Mapram 1964. Aku mulai kenal Nining dan kami sama-sama menyenangi bekerja dalam satu tim. Biasanya setelah Mapram hubungan kami hapus lagi dalam kesibukan yang macam-macam. Baru pada Mapram 1965 hubungan Nining dan aku lebih erat. Waktu itu aku dan Udin diganyang habis-habisan oleh GMNI karena kesalahan dari Udin, seorang rekan karibku. Akhirnya GMNI berhasil mendepak Udin dan aku sendiri. Nining yang tidak tahu situasi pernah memberikan angin pada GMNI, sehingga proses kejatuhan Udin dipertegas. Rupa-rupanya ia sadar setelah melihat Udin diritul dari panitia Mapram, dan karena tekanan emosi, sense of guilt, ia menangis bersama Titi. Waktu itu aku terharu sekali. Aku tak pernah sangka bahwa Nining dan Titi benar-benar dan jujur terhadap persahabatan yang mesra dengan Udin dan aku. Sejak itu hubungan kami erat sekali. Dalam soal-soal demonstrasi, Nining sangat banyak memberikan andil. Boyli juga sangat terkesan dengan keramahan Nining. Dari Nining aku pergi ke rumah Yopi untuk mendapatkan gambaran situasi politik umum, agar rencana-rencana perjuangan mahasiswa dapat segaris dengan perkembangan umum. Setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya kami pulang. Pukul 11 malam Boyli datang lagi ke rumahku untuk mencari perkembangan terakhir. Kita berdua pergi ke Kami Pusat. Ketua umumnya adalah sahabat karibku. Gagal. Setelah mutar-mutar mencari tokoh-tokoh mahasiswa, akhirnya aku datang di rumah Herman menjelang jam 12 malam. Dia sudah lelap tidur. Aku bangunkan dan minta menginap di rumahnya. Malam itu aku lelah sekali. Besok adalah hari Rabu tanggal 12 Januari.
Aku tidur dengan tanda tanya, tanpa tahu apa yang telah terjadi. Tetapi segera aku jatuh pulas tidur karena lelah, dan istirahat adalah perlu. Pagi-pagi pukul 6 aku bangun. Pukul setengah 7 aku bertemu dengan Sarlito, sekretaris TMUI. Dari dialah aku tahu perkembangan terakhir. Menurut dia, kami akan mengadakan show of forces ke DPR GR, sedangkan DMUI belum menyetujuinya. Waktu itu aku benar-benar merasa mendongkol. Masa dalam saat-saat seperti ini kita masih membedakan antara kami yang ekstra dan DMUI yang intra? Dalam saat-saat seperti ini tak ada intra dan ekstra. Yang ada adalah perjuangan yang bersama untuk rakyat dan tanah air. Pukul setengah 9 kira-kira 10.000 mahasiswa meninggalkan Salemba 6 untuk menuju ke DPR GR di Senayan. Waktu itu suasana sangat panas. Mahasiswa-mahasiswa berteriak-teriak bubarkan PKI. Ganyang menteri pelintat-pelintut turunkan harga bensin, dan lagu-lagu menteri tolol dan ngobyek terdengar berulang. Fakultas Sastra Psikologi yang join dalam barisannya mendapat tempat di belakang, tetapi suasana tetap panas. Di dekat bioskop Megaria, sebuah mobil yang melawan ketika mau ditempeli hampir-hampir saja dibakar oleh demonstran. Aku berusaha untuk memanaskan suasana dengan yel-yel. Di depan rumah Priyono, Jalan Diponegoro 33, aku teriak-teriak bersama kawan-kawan sastra. Ganyang menteri pelintat-pelintut. Rupa-rupanya ia merasa juga, karena senyumnya kelihatan kecut ketika ia melambaikan tangan. Dan aku tahu bahwa dalam barisanku ada putrinya, Nani. Tetapi peduli setan dengan Priyono yang oportunis ini. Dekat rumah Ruslan Abdul Ghani, yel-yelnya berubah. Hidup Pak Ruslan. Rupa-rupanya ia mendapat nama baik dalam dunia mahasiswa. Tetapi aku juga tahu keoportunisan orang-orang seperti Ruslan. Ia dahulu pengikut Syahrir, setelah itu masuk PNI. Kemudian ia terlibat dalam soal Lee Hok Tae dengan korupsi dolarnya dalam tahun 1956. Selama aku bekerja di LPBK sebagai inti, aku juga tahu ularnya Ruslan. Tetapi ketika melewati rumah Ruslan, aku juga teriak-teriak seperti mahasiswa-mahasiswa lainnya. Dekat jalan Imam Bonjol hampir saja terjadi clash. Sebuah mobil kejaksaan di-stop oleh mahasiswa. Pengemudinya seorang yang tinggi besar, marah dan mau melawan. Tanpa ada yang komando, kira-kira 15 mahasiswa langsung mau menghajarnya. Buru-buru ia masuk lagi. Mobilnya habis ditendangi. Dan kalau alat-alat keamanan tidak tegas, pastilah mobil hancur dan ia mati dipukuli. Makin lama suasana makin panas. Penempelan poster-poster makin liar, dan suasana yang terpendam dalam hati mahasiswa selama bertahun-tahun keluar. Stop impor istri. Terang yang dimaksudkan Ibu Dewi. Satu menteri, satu istri. Hairul Saleh, menteri goblok, dan lain-lainnya. Di sana-sini terjadi insiden-insiden. Juga aku hampir berkelahi di dekat jembatan Semanggi. Di sana aku merampas korek api yang diacung-acungkan oleh seorang mahasiswa. Jika demonstrasi ini berubah menjadi chaos, maka gagallah seluruh perjuangan mahasiswa. Semuanya akan menjadi seperti 10 Mei 1963. Dekat Senayan aku kontak lagi dengan Boeli dan Yopi untuk mencari sikap bersama. Kita bertiga setuju bahwa pada pokoknya usaha-usaha untuk mengubah demonstrasi ini
menjadi demonstrasi liar atau chaos harus dicegah. Kita sudah mensinyalir adanya mahasiswa-mahasiswa murba dari Gema 45, Antek Hairul Saleh, yang mau mengarahkan demonstrasi ini menjadi rasialisme. Suwarto juga dengan tegas telah menyatakan hal ini. Akan tetapi jika sekiranya usaha-usaha kita gagal, maka kita harus segera mengambil inisiatif untuk bertindak. Boeli dengan GMKI-nya, Yopi dengan ASMI-nya, dan aku dengan kontak-kontak personku. Waktu itu kita menduga bahwa besar sekali kemungkinan akan adanya penghancuran gedung DPR GR. Kalau ini tak dapat dicegah, biarlah, pikirku. DPR GR adalah DPR palsu, dan ini adalah lambang akrobat politik Soekarno, seperti penjara Bastille dalam zaman revolusi Prancis, kataku pada kawan-kawan karibku. Rombongan mahasiswa diterima oleh Menko Aruji. Setelah tuntutan mahasiswa dibacakan, Aruji, juga seorang oportunis yang pro PKI dahulu, menjanjikan akan menyampaikan tuntutan ini kepada Bung Karno langsung. Jika ini tidak berhasil dalam 3 hari, maka tak ada gunanya DPR GR dan gedungnya baik dibakar saja. Mahasiswa-mahasiswa bersorak dan mereka berteriak, "Kita terima janji dalam bulan puasa." Waktu itu aku berpendapat bahwa mungkin mahasiswa akan membakar gedung ini jika tuntutannya tidak berhasil dalam 3 hari lagi. Saudara-saudara, marilah kita beristirahat dalam gedung DPR GR, karena ini adalah gedung rakyat juga. Ratusan mahasiswa masuk dan duduk dalam gedung yang mewah ini. Mahasiswa-mahasiswa yang berwajah lelah, tapi matanya bersinar-sinar. Pakaiannya kotor dan dekil, tapi hatinya bersih. Di sana-sini aku melihat mahasiswa-mahasiswa menulisi tembok-tembok DPR GR. Rakyat melarat, menteri-menteri foya-foya di HI. Menteri jangan nyabu melulu, bubarkan PKI, dan tulisan-tulisan lain seperti di atas. Memang tulisan-tulisan ini kotor, akan tetapi inilah suara hati rakyat Indonesia yang sudah melihat akrobat-akrobat politik dan slogan-slogan kosong. Inilah suara rakyat, tegas, kasar, jelas, tapi jujur. Setelah istirahat setengah jam, rombongan pulang dengan mencegat bus dan truk-truk yang lewat. Yopi dengan gayanya sendiri mencegat bus dan mikrobus. Kita minta agar mikrobus mau mengantarkan kita ke Salemba, tetapi supirnya menolak. "Apakah saudara bangsa Indonesia?" tanya Yopi. "Ya." "Apakah saudara setuju bila harga beras turun?" "Ya." "Apakah saudara setuju jika harga bensin turun?" "Ya." "Nah, kalau begitu antarkan kami ke Salemba, karena kami sedang berjuang untuk itu." Pertanyaan ini mengingatkan aku pada pertanyaan seorang partisan Norwegia yang luka dan dikejar-kejar tentara Nazi. Dia juga menyetop truk kayu dan bertanya apakah sang supir seorang patriot Norwegia dan setuju akan kemerdekaan tanah airnya. Setelah sang supir menjawab iya, maka patriot tadi menggunakan mobilnya untuk lari. Supir yang ditanya Yopi akhirnya minta agar hal ini ditanyakan dahulu pada yang punya, yang kebetulan ada di belakang. Majikannya rupa-rupanya keberatan dan mencoba menggertak mahasiswa. Waktu itu semuanya putri kecuali Yopi, aku sendiri dan Maman. "Baiklah, kita ke Kostrad dahulu," katanya menggertak. Jawaban ini benar-benar memarahkan Yopi. "Ayo kita ke Kostrad. Lu kira gua takut? Sial lu. Nggak lihat perjuangan mahasiswa?" Aku juga marah.
Yopi yang tidak sabar itu sudah mau memukulnya, tetapi putri-putri berhasil mencegahnya. Kira-kira jam 13.00, rombongan sampai ke Salemba kembali. Rupa-rupanya perselisihan antara Priyono dan Senat ada ekornya dalam rombongan ini. Ketika lewat dekat rumah Priyono, anak-anak teriak, "Priyono bak tau, germu istana." Padahal putrinya Nani ada dalam truk itu juga. Dan berita ini pasti sampai di telinga Priyono. Tetapi ini adalah cetusan hati mahasiswa-mahasiswa sastra. Lebih baik Priyono tahu bahwa mahasiswa-mahasiswa muak dengan cara-caranya. Pukul 2, mahasiswa-mahasiswa sudah sepi di Salemba. Hanya ada kira-kira 10 mahasiswa yang sudah keletihan tidur-tiduran di halaman Salemba 6. Mereka cerita-cerita tentang pengalaman tadi siang, penuh dengan segi-segi yang manusiawi, penuh ketegangan dan kepahlawanan. Yopi cerita bagaimana ia menyetop mobil mewah sambil ditempeli plakat-plakat. Dia tanya ramah kepada pemiliknya, seorang wanita kaya setengah umur, Tante Suka Nanboven. Dan wanita tua itu takut setengah mati menjawab komentar, "Tidak nak, ibu tidak pernah ke puncak." "Bener deh." Yopi tertawa-tawa. Sambil makan soto, kita juga cerita lain-lainnya. Jalan-jalan sudah sepi, dan mahasiswa-mahasiswa yang kecapean akhirnya pada pulang. Kantong kosong, badan lelah dan bau keringat, muka hitam dan dekil, tetapi mereka tetap semangat. Tomorrow is another day, the day of struggle for a better life. Malam itu aku tidur di rumah. Pagi-pagi sekali, aku membuat sebuah ulasan untuk harian Kompas. Dalam ulasan itu, aku katakan bahwa perjuangan mahasiswa sekarang bukanlah sekedar perjuangan menurunkan harga bensin, akan tetapi merupakan perjuangan untuk menegakkan keadilan dan kejujuran. Dan jika mereka mundur dalam pergulatan sekarang, maka mereka akan kalah untuk selama-lamanya. Rakyat yang sudah mempercayakan dirinya pada mahasiswa akan kecewa, dan para mahasiswa-mahasiswa UI akan dimasukkan dalam daftar hitam menteri-menteri goblok. Dalam hal ini, aku bandingkan perjuangan Nanyang University dalam melawan rezim feodal Abdul Rahman. Semua alumnus Nanyang, kecuali pengkhianat, ditekan oleh Tengku. Dan hal ini juga akan terjadi bila mahasiswa-mahasiswa UI menghentikan perjuangannya. Ulasan ini pendek tapi jelas. Di samping itu, aku membuat sebuah karangan feature ringan tentang demonstrasi-demonstrasi ini. Sayang kedua-duanya ditolak oleh Kompas. Jacob ternyata terlalu ragu-ragu dalam membela perjuangan mahasiswa, sedangkan Aujong dan anggota redaksi yang lain setuju. Tetapi aku tidak menyalahkan Jacob, karena biar bagaimanapun, dari orang seperti Jacob yang sangat hati-hati tidak dapat diharapkan sikap nekat seperti aku. Acara hari Kamis adalah acara bersepeda. Fakultas Sastra Psikologi pergi bersepeda untuk memacetkan lalu lintas. Tujuan pertama adalah Senen. Di sini hampir saja terjadi clash ketika seorang mahasiswa meminta sebuah peluit dari sebuah toko Tionghoa dan ditolak. Aku datang dan segera aku bayar Rp5 untuk mengganti peluit tadi. Orang Tionghoa itu gila rupa-rupanya. Dalam suasana seperti ini, dia tidak mau mengerti emosi mahasiswa dan diminta sebuah peluit saja seharga Rp5 tidak diberikan. Padahal salah tindak saja berarti rasialisme. Memang aku kadang-kadang benci pada golongan Tionghoa sebagai golongan pedagang.
walaupun secara pribadi banyak kawan-kawan karibku dari golongan ini. Dari Senen melalui Jalan Gunung Sahari, rombongan pergi ke Departemen Kejaksaan dekat lapangan Banteng. Ketika rombongan melalui RTM, aku teriak-teriak anti menteri goblok dan pelintat-pelintut. Semoga tawanan-tawanan politik yang ada di sana mendengarnya dan tahu di luar dinding penjara pun manusia-manusia Indonesia tetap berjuang. Tujuan rombongan sesungguhnya adalah Departemen Kejaksaan. Rombongan ini datang memprotes jaksa dan Sulaiman yang menyatakan bahwa demonstrasi mahasiswa adalah demonstrasi liar. Soeharto berpidato dan juga wakil dari kami, Jaya. Isinya sebagaimana biasa, anti PKI, anti kenaikan harga, dan tuntutan retooling kabinet dari menteri-menteri goblok, Gestapo, serta pelintat-pelintut. Rombongan yang berdiri di luar kejaksaan bernyanyi dan yel terus-menerus. Win kawin-kawin, ada menteri tukang kawin. Kadang-kadang terdengar suara Gani melengking tinggi berteriak, "Kita sudah bosan janji, minta bukti. 20 tahun kita makan janji, sekarang nasi." Kadang-kadang dalam suasana yang panas ini, aku merasa terharu melihat Gani dengan idealismenya. Gani adalah seorang mahasiswa sinologi tingkat 4. Dahulu ayahnya sangat kaya dan dia hidup dalam sebuah keluarga yang totalitaristis. Ayahnya sangat keras. Setelah ayahnya meninggal, ia melihat bagaimana paman-pamannya yang dahulu baik tiba-tiba menjauhinya. Gani kecewa dan berpendapat bahwa hanya hartalah yang dapat membuat seseorang dihormati. Setelah itu ia mengalami broken heart. Pacarnya direbut oleh seorang yang lebih kaya. Peristiwa ini benar-benar memukul hidupnya. Ia menjadi anarki dan anti wanita. Baginya tak ada lagi cinta. Yang ada adalah kekuatan dan uang. Atau kau jadi budak, atau kau jadi tuan. Kira-kira semboyannya Gani. Hidupnya tidak karuan macam, melacur, mabuk, dan lain-lain. 2 tahun yang lalu aku mulai rapat dengan Gani. Aku yakinkan dia bahwa pandangan hidupnya salah. Aku perlihatkan bahwa banyak manusia-manusia yang jujur dan baik, walaupun juga banyak yang kejam dan buruk. Kemudian aku ajak dia aktif dalam Mapala. Di sana ia mengalami persahabatan yang benar-benar jujur, dan uang tidaklah menjadi faktor dalam cinta terhadap sesama manusia. Sejak itulah hidupnya berubah. Maulana pernah memintanya agar ia meninggalkan dunia jahanamnya. Gani berjanji memenuhi permintaan Maulana, dan memang sekarang Gani tidak lagi hidup dalam dunia jahanamnya. Sekarang aku lihat dia dengan bersemangat memimpin barisan mahasiswa dan tanpa memikirkan dirinya sendiri, maju ke muka untuk membela kehidupan rakyat. Ini adalah kemajuan yang besar sekali bagi Gani, bagi Mapala, dan bagi manusia umumnya. Dari Departemen Kejaksaan, rombongan dengan melewati Pasar Baru, Sawah Besar, menuju ke Harmoni. Di Pasar Baru jalan-jalan sepi, mungkin mereka takut. Dan di Sawah Besar, aku bertemu dengan Anis Ibrahim, seorang kawanku yang sekarang sudah makmur karena campur tanganku mobilnya tidak dicoret-coret. Di Harmoni, rombongan mampir di Wisma Nusantara untuk minum. Secara tegas aku katakan bahwa mahasiswa hanya boleh minum air ledeng, tak boleh lebih. Dari dapur aku hanya mengambil sisa kopi. Semuanya adalah untuk mencegah kesan buruk bahwa kita, para mahasiswa, merampok minuman. Dan aku mau perlihatkan
pada karyawan-karyawan Wisma Nusantara bahwa di samping buaya-buaya dansa yang selalu menghamburkan uangnya di bar-bar, terdapat pula lapisan masyarakat mahasiswa yang idealis dan jujur. Aku kira mereka akan terkesan. Limun yang ditawarkan aku tolak. Kita hanya minta air keran, jawabku tegas. Dari Harmoni ke Salemba adalah perjalanan yang ramai. Mobil-mobil di stop, dicoret-coret, ditempeli dan lain-lain. Ketika melalui SAB, aku mampir sebentar bersama Suwarto dan Nining untuk mencari Nugroho, tetapi orangnya tak ada. Hari itu aku hampir saja memukul seorang kaya yang sok. Aku stop dia dengan batu di tangan. Aku tantang, kalau kau berani melewati rombongan mahasiswa, kau dilempar dan kaca mobilmu. Rupa-rupanya dia agak ngeri dan tidak jadi mencari perselisihan. Setelah dari Salemba kawan-kawan tidak pulang, akan tetapi datang ke perusahaan bengkel Daha Motor untuk meminta kertas. Yopi kenal dengan direkturnya Pak Yusuf, dan aku kenal dengan Bips, kakak Yopi. Aku kira Yopi ingin memperkenalkan mahasiswa-mahasiswa pada Pak Yusuf, bahwa dalam keadaan sekarang pun masih ada orang-orang yang idealis. Aku yakin Pak Yusuf terkesan melihat semangat dan sikap mahasiswa ini. Dari Daha Motor aku pergi ke Kompas untuk merilis berita demonstrasi hari itu. Di sana aku masih sempat omong-omong dengan Oyong, Edward dan wartawan-wartawan lainnya. Kebanyakan dari masyarakat Jakarta ternyata menyokong demonstrasi ini, kata mereka. Tidak semua beritaku dimuat tentang coret-coret sapi yang dilakukan olehku dan Jones. Perdamaian ditolak Jacob.